Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Omku. Nah, kali ini kita ada, sebentar ya, biar agak keren. Ini ada Greyhound T-Rex ya. Greyhound T-Rex yang awalnya itu si Greyhound T-Rex ini dia itu model klasik ya. Cuma ini si customernya yang pertama dia itu datang ke workshop kita minta dirubah dijadikan unit bullpup atau pulp ya. Nah, dijadikan model seperti ini agar lebih ramping katanya ya, agar lebih simpel, lebih pendek. Dan yang lucunya, sekarang beliau mengirimkan lagi unitnya kepada kita ya. Minta lagi direstorasi ya, minta direstorasi sekalian di-upgrade ya. Nah, bagian apa saja sih yang mau kita upgrade ataupun bagian mana saja sih yang beliau minta kepada workshop kita. Beliau kemarin gara-garanya itu melihat video Mercury ya, unit Mercury ini. Nah, awal mulanya beliau itu beliau itu mungkin terinspirasi dari unit Greyhound Mercury ya. Nah, si kecil mungil ini. Nah, sekarang PR yang harus saya kerjakan untuk si unit ini harus dijadikan unit bocap ya. Dengan yang awalnya tabung pipa, ini mau nggak mau harus kita jadikan bocap dengan spek tetap menjadi unit pop-up ya. Nah, popornya tetap pakai yang ini, aksesorisnya tetap pakai yang ini, cuma pingin jadi bocap. Nah, penasaran kan? Apa saja sih Mas yang harus kita revisi ataupun nanti seumpama ada teman-teman yang sudah mempunyai unit ini karena kapasitas tabungnya yang kecil, volumenya yang kecil ya, minta diperbesar ataupun misalkan kurang puas dari segi jumlah shotnya karena si kapasitas tabung ini hanya kurang lebih sekitar 190 cc ya, 190 cc, nggak nyampe 200 cc ya. Nah, jadi dengan power plenum yang panjang ini ya, ini sudah ada power plenumnya ya. Dengan power plenum yang panjang ini, dengan kapasitas ruangan cc-an ini sekitar 190 cc ini, otomatis untuk dari segi kapasitas angin terlalu sedikit dan akan merasakan sedikit boros. Nah, ini kita buka dulu ya. Kita buka. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Yang sebelumnya ya teman-teman, ini saya sedikit agak lama memikirkan mekanisme untuk si unit ini karena bagi saya lumayan sedikit agak rumit ya. Jadi ini mau nggak mau kita pretelin dulu. Mohon maaf, background musiknya agak sedikit mengganggu ya. Itu ada tetangga lagi karaokean.
Kita pretelin dulu ya teman-teman. Mohon maaf kalau kameranya agak kurang jelas, ini kita pakai kamera depan ini. Keras. Ini kita buka dari sini aja langsung ya. Untuk triggernya kita buka dulu ya. Nah, untuk larasnya kita coba dulu. Nah, ini larasnya nanti akan kita ganti juga menggunakan laras lokal. Ini panjangnya nanti kurang lebih dibuatnya itu sekitar 35 cm atau sekitar 40 cm ya. Nanti akan kita ukurkan sesuai tabung yang akan dipakai. Nanti ini akan menjadi tabung gocap ya, menggunakan gocap 470 cc. Nah, ini kita buang dulu anginnya ya. Nah, di sini untuk power plenumnya ini belum ada manometernya ya. Cuma kalau tak lihat-lihat ini pemasangannya ini kurang pas ini. Oh, ini anginnya habis. Nah, ini baut safety-nya ini sudah jelek, nanti akan kita ganti. Sebentar, ini saya buka dulu pakai mesin karena ini agak keras.
Nah ini untuk regulnya ini ada ketinggalan di dalam, jadi harus kita keluarkan dulu ya. Karena untuk si regulnya ini nanti nggak akan kepake lagi sih, ya, nggak akan kepake lagi. Atau kita biarkan aja dulu ya, biarkan di dalam aja ya. Karena ini tabung ini nggak akan kita pakai lagi, termasuk regul-regulnya ini nggak akan kita pakai, ya. Terus si regul ini nggak akan kita pakai. Nah, yang akan kita pakai apa aja sih, ya? Paling yang akan kita pakai mana ya tadi ya? Oh iya. Nah, yang akan kita pakai hanya ini. Ini kan sudah ada drat bawaannya, ya. Nah, ini sudah ada tutup untuk pengganti regul. Nah, cuma untuk si rumah valve ini, ya. Untuk si rumah valve ini akan kita tetap pakai, ya, rumah valve ataupun power plenum, ya, power plenum bawaan. Ya, power plenum bawaan yang sudah pernah kita revisi, ya. Cuma ini bukan batas saya, cuma saya bantu revisi dulu. Nah, karena di bagian sininya beda. Nah, untuk si power plenum ini yang tadinya bawaan dari unit bullpup sebelumnya, ini akan kita tetap pakai. Karena apa? Karena kalau misalkan kita bikin satu bahan panjang, ya, dengan nanti langsung dikombinasikan ke unit bocap, itu jika unitnya sebelumnya bukan bullpup, itu bisa, teman-teman, ya, bisa. Jadi si adaptor jetnya ini cukup pendek di sini, ya. Nah, karena berhubung ini tetap konstruksinya ataupun mekanismenya tetap mau dipakai tipe bullpup, otomatis untuk si ini tetap kita pakai. Dan, nah, kenapa Mas nggak langsung bikin satu set? Kita kesusahannya pembuatan ini. Nah, ini kan tanpa sambungan. Nah, ini kan seperti ini. Jadi otomatis ini kalau misalkan dari bahan asbuta, kita harus kita bor atau kita lubangi sepanjang kurang lebih 30 sentian ya teman-teman, 30 senti. Ini nggak bisa. Nah, kita coba dulu dratnya sama nggak ya. Nah, ini karena power plenumnya bukan dari kita, ini ada sedikit perbedaan di tabung bawaannya pun, ya, di tabung tireknya ini dratnya nggak masuk sebagian. Kemungkinan saya ini dratnya itu terlalu panjang. Jadi mau nggak mau si drat ini nanti akan kita buang, ya. Saya coba ukur dulu. Saya pastikan, ya. Nah, ternyata benar teman-teman. Untuk si dratnya ini terlalu panjang, nanti akan kita revisi ya, atau kita coba kita revisi sekarang, ya. Ini akan saya revisi dulu ya. Saya jeda dulu sebentar. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi ya. Nah, ini untuk drat si power plenum yang ini sudah saya revisi untuk bagian drat yang menempel regulator dan ini untuk yang ke tabung. Soalnya tadi pas saya cek si posisi ketika dipasangkan ke tabung ini dratnya itu atau si sambungannya itu nggak rapat ya. Ternyata saya cek ini terlalu panjang si dratnya, ini sudah saya revisi dan di sini ini plenumnya bukan garapan dari buat PCP Store karena di sini nggak ada sistem kunci L, ya. Dan nah ini mungkin kurang pas atau kurang gimana, ini pakai seal tip, ya. Nah ini kita ini bengkel PCP yang berhubungan dengan angin, ya, bukan PDAM yang berhubungan dengan air. Maaf sedikit agak bercanda. Mungkin ini sealnya di sana itu mengalami ada sedikit kebocoran. Dan untuk si sealnya, nah ketika dikirim dari bengkelnya itu sealnya ada ukurannya di bengkel.
Nah, namun ketika di konsumennya ada mengalami kebocoran karena mungkin seal cadangannya habis ataupun sudah rusak, jadi mau nggak mau menggunakan seal yang ada. Yang penting bisa tertampung untuk si anginnya. Nah, ini akan kita coba praktekkan, kita pasang. Nah, ini power plenum yang tadinya bawaan si bullpup. Ini akan kita tetap pasang di sini ya. Nah, si power plenum yang pertama ini sudah terpasang ya. Ini sudah menjadi power plenum, kurang lebih cc-nya ini lumayan besar ya. Nah, ini tapi belum saya ukur cc-nya berapa, sampai ke 60 cc ataupun lebih ya. Biasanya kurang lebih sekitar 60 cc untuk si power plenum ini. Nah, yang kedua ini biasanya kan langsung regulator ya, regulator untuk si tirek bawaan. Nah, ini kita ganti tutupnya seperti biasa model VCL ya. Ini kita pasang dulu ke sini. Ini kita asal pasang aja dulu ya, biar nanti teman-teman tahu jadinya tuh seperti apa. Ini kita asal pasang dulu. Nah, lalu ini power plenum kedua, ini jadi double power plenum. Nah, ini si ruang ledaknya itu sangat-sangat besar, jadi kurang lebih sekitar 130 cc-an ini bisa ini ya. Nah, seperti ini ya. Cuma sebelum kita pasang ke sini, nah bagian komponen ini yang paling penting. Nah, ini bolong ini. Ini ada mainan-mainan anak kecil. Ya. Kita kasih pelumas dulu ya, biar o-ringnya nggak rusak. Nah, ini sudah terpasang pentolannya. Lalu setelah seperti ini ya, ini kita asal pasang aja dulu. Nah, ini kita pasang power plenum kedua. Kenapa Mas bikinnya panjang-panjang? Karena kita menyesuaikan si posisi bagian rel dan cincin. Nah, cuma ini sebelum pemasangan jetnya, yang terutama yang harus kita pasang ini ya, cincinnya jangan lupa ya dipasang, nanti susah. Nah, kita asal pasang aja dulu.
Ini kita coba kita pas-paskan, karena kayaknya ini serobongnya itu ada tekor teman-teman ya. Cuma tenang aja, nanti pokoknya pas perakitan ini akan kita ganti serobongnya menggunakan serobong karbon dan akan kita rapikan serapih mungkin ya. Jadi jangan sampai nanti kelihatannya itu kurang presisi ya teman-teman. Nah, ini di sini ya. Nah, ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Nah, ini ada nih. Ada lebih. Nah, terus Mas kalau udah kayak gini gimana? Ya, cara pasang si adapter jetnya. Adapter jetnya mana? Nih, adapter jetnya sudah berikut regul ya, sudah berikut regul dan sudah sistem lockdown ya. Nah, ini baru selesai ya, baru selesai kita buat. Dan di sini nanti ada mano buat mano output. Ini masanya tinggal kita masukkan ke sini. Lalu kita lihat lubangnya. Nah, di sini ada lubang baut. Kita baut cukup satu baut. Lalu kita kencangkan menggunakan VCL. Nah, cuma posisi laras ini sedikit mengganggu. Ini harusnya kita buka dulu tadi larasnya ya. Kita buka aja dulu larasnya ya, sambil kita buka bagian depannya. Ini agak susah, ini larasnya kita cabut. Kita pasangkan nanti belakangan aja ya bosku ya, kita pasang. Nah, kita cabut, kita preteli. Oh, ini ya, ini harus kita buka ini. Kita preteli aja dulu ya. Kita preteli, kita buka dulu adapter ininya. Nah, ini adapternya sudah terbuka teman-teman, agak sedikit keras. Nah, ini seperti biasa cincin kita masukkan untuk pemasangan. Yang ini untuk versi yang balpop ya. Nah, cincin kita masukkan, kita pasang, terus kita pasang adapter jetnya. Kita lihat bautnya apakah cukup panjangnya. Saya rasa cukup ini. Ini posisinya bebas ya, yang penting ini ketemu lubang baut. Nanti untuk si posisinya dia akan mengikuti sendiri. Ya harus benar-benar pas dulu ya teman-teman ini. Nah, ini sudah terpasang, Mas. Kok menceng kayak gitu? Nah, ini gampang ya. Kalau misalkan ini posisinya udah benar, ini tinggal kendorin dulu, kendorin, atur dulu posisinya mau di mana, mau di sini, mau di sini, ya.
Yang penting posisinya ini harus kita atur dulu ya. Nah, tapi sebelum kita isi angin, posisi kita ini kita setting-setting ya. Nah, ini akan kita coba rangkai lagi untuk si larasnya. Ini berarti kita masuk dulu yang serobong yang nih. Pertama kita atur dulu ya. Kita atur dulu kalau misalkan udah lurus si posisinya. Baru kita kencangkan. Kasih kencang di sini ya, depan. Nah, ini nggak bakalan lepas, aman ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, jetnya sudah terpasang. Ini untuk si versi yang ini agak sedikit ribet teman-teman ya, karena banyak yang harus kita pasang, terutama bagian serobong. Nah, ini serobong yang kedua kita simpan di sini. Nah, serobong terakhir. Nah ya, ini untuk si bagian serobong sudah terpasang, tinggal nanti kita atur ya, kita atur. Nah, ini kita pasang lagi biar kelihatan ya, biar kelihatan agak wibawa sedikit. Nah, nah, jadi kenapa saya bikin panjang si power plenumnya, karena saya mengikuti ini, mengikuti cincin ya, mengikuti dua cincin ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita coba kita pasangkan lagi ya, atau gini aja dulu ya. Nah, terus bang, tabungnya gimana bang? Si tabungnya kita pasang. Nah, ini kita ada dua tabung teman-teman, ada dua tabung ya. Ini ada tabung OD50 sama tabung OD60, ini 700 cc. Ini kita coba pasang mentok apa enggak ya. Kita lihat dulu di tabung kecil ya, karena ini nanti mau pakai DWM yang 47, diameter 60 berarti. Cuma kita coba dulu kayak tabung yang kecil ini. Tabungnya baru, beratnya masih presisi.
Cuma ini kita hanya buat lihat penampilan saja dulu. Jadi panjang bosku, mantap. Unit Greyhound T-Rex dengan tampilan baru, bocap bullpup. Ini jadi tipenya itu apa ya ini? Sedikit mengarah ke P35 ini. Kalau kayak gini ini jadinya P35 ya. Ini bukan T-Rex lagi kalau kayak gini. Ya. Ini malah jadi P35. Lihat. Cakep nggak bosku? Keren kan? Nah, untuk teman-teman nanti yang mau unitnya di-upgrade seperti ini, ataupun unit-unit Greyhound T-Rex klasik mau dijadikan unit Greyhound bullpup ataupun dijadikan unit Greyhound klasik tetapi menjadi bocap, ya tinggal pasang adapter jet saja. Nah, cuma di sini saya butuh dukungan ataupun butuh masukan dari teman-teman ya tentang adapter jet ini. Sementara yang saya buat ini PNP untuk rego sepotong. Nah, bagaimana kalau misalkan seumpama nanti ya kita buatkan adaptor jetnya PNP regul drat G,5 ya. Nah, cuma kemungkinan untuk si tampilannya si jetnya ini dia akan lebih tebal ya, akan lebih tebal karena di sini kita ada coakan. Kenapa ada coakan seperti ini? Kenapa nggak langsung aja ya? Nah, jadi untuk yang saya desain ini, saya usahakan ya satu desain itu bisa PNP ke beberapa unit, termasuk ya P35 sama kan. Nah, nanti untuk si jet ini bisa terpasang di Mercury, bisa terpasang juga di T-Rex yang lainnya ataupun di Greyhound yang lainnya ya. Yang penting tabungnya sama OD 35. Meskipun tabungnya lebih besar pun sebetulnya bisa di unit-unit besar pun ataupun unit-unit lokal lainnya itu sangat bisa. Nah, cuma kenapa coakan ini apakah nggak bisa bang dibuang ataupun dihilangkan untuk si segi coakan ini? Menurut saya ini untuk segi jenis popor kayu ini nanti akan tertutup dengan popor. Cuma jika saya hilangkan untuk si coakan ini sudah ada dratnya ya. Nah, nanti jika ada yang pesan untuk Mercury ya. Nah, untuk Mercury ini contohnya ya. Nah, untuk jenis ini kenapa saya bikin coakan seperti ini? Karena fungsinya buat ini ya. Nah, buat nempel rel ini ya kan. Jika saya buat dua model, satu model ini, satu model yang ini, yang lainnya itu terlalu banyak desain nantinya. Nah, orang CNC ya operator-operator saya nanti malah bingung, suruh naikkan yang ini yang naik. Nanti malah dratnya ketukar-tukar malah ya, malah gak PNP. Ya, jadi biar mereka konsisten, jadi saya arahkan satu desain aja, satu program. Jadi nggak usah ribet-ribet lah, gitu. Nah, ini di sini kan, tuh masuk ya, sama sudah PNP. Untuk masalah desain regul ini, drat ini akan saya pikirkan mungkin nanti tetap model belakang seperti ini, cuma nanti dia agak panjang sedikit ya. Tapi gimana bagusnya nanti kelihatannya. Cuma memang kalau misalkan seperti ini agak sedikit ribetnya di saya pribadi sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting setelah unitnya selesai kita tes betul-betul, kita tes kepresisian, tes pressure ya, tes akurasi. Misalkan kalau diganti barelnya kita tes dulu. Cuma kalau misalkan untuk teman-teman yang revisi ke saya ataupun yang mau upgrade ataupun mau servis, minta buru-buru, minta cepat-cepat, misalkan hasilnya ada yang kurang maksimal ya, karena minta cepat. Kalau ini seperti ini santai, bisa saya rawat dulu, bisa saya
teliti dulu di mana kekurangannya, di mana letak kesalahan saya sendiri, di mana kekurangan pekerjaan punya saya, ataupun melihat kualitas barang punya saya, di mana yang kurang bagusnya, di mana yang kurang nyamannya, apakah perlu direvisi lagi ataupun perlu diganti bila memang perlu diganti, ya, ataupun memang sudah bagus. Jadi harus kita pastikan dulu, kita cek dengan waktu yang enggak apa ya, waktunya itu enggak makan waktu sedikit, agak lama, ya. Karena setelah nanti tes pressure kemungkinan akan saya simpan kurang lebih sekitar 1 minggu, ya, sambil saya tes, ya, saya bawa jalan dulu, saya pakai dulu, ini udah enak belum, udah pas belum, karena apa? Karena kita sama-sama satu hobi, sama-sama kita pemburu, ya, sama-sama tahu mana unit yang enak, mana unit yang pas, mana yang kurang enak, itu kita pasti tahu, kita merasakan sendiri ketika kita bawa. Beda dengan kalau misalkan kita cek hanya sebatas mengecek saja, cuma kita cobanya hanya beberapa menit misalkan atau beberapa hari saja, ya. Nah, misalkan ada perasaan yang kurang enak, terus biarin orangnya jauh ini, nanti kalau ada apa-apa paling balik lagi ke kita. Betul, balik lagi ke kita. Kalau misalkan jelek itu kita yang jelek, kalau bagus kita yang bagus, ya. Nah, kita punya prinsip di situ. Kalau misalkan kalau pribadi saya pengennya sih, ya, pekerjaan kita itu bisa si pembelinya itu merasa puas atau pelanggan kita itu merasa puas. Jika nanti misalkan ada yang memang kurang bagus, ya asal bicara saja, mungkin saya kurang cek, cuma nanti tetap apapun yang kita kerjakan akan kita tanggung jawab sepenuhnya, ya. Nah, ini seperti inilah teman-teman untuk si penampakannya. Nah, ini omongnya biar lebih keren sini. Nah, seperti inilah penampakannya. Oke, karena waktunya sudah cukup lama, mungkin teman-teman sudah sedikit bosan dengan pembicaraan saya. Akan saya akhiri dulu untuk video kali ini. Semoga kedepannya ataupun lain waktu saya dapat memberikan tips-tips ataupun hal-hal yang lebih baik lagi, hal-hal yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman. Salam sehat, salam satu saudara, salam satu laras. Semoga teman-teman yang selalu menyaksikan channel kita diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan segala urusannya, ya, sehatkan jasmani dan rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.